itu tuh mamaku kayak kasih aku satu kalimat yang bikin aku kayak wah gokil nih nyokap gue gitu. Itu tuh dia bilang gini, ada berapa orang yang sekarang udah hidup dari Morning Soul. Terus kalau misalnya mau lu tutup begitu aja, lu pikirin gak mereka ke depannya seperti apa? Sebagai perempuan tuh kadang kita tuh suka lupa sama diri kita sendiri. Hai ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Elrika dan gue Mandy. Hari ini sudah kedatangan siapa di studio kita? Stephanie Nursalim. Hai. Jadi mungkin perkenalan dulu ya kita ya. Perkenalan dulu. Stephanie ini founder dari Morning Soul. Ya. Baju yang kita pakai. Yang kita pakai ya. Yang saya pakai juga. Of course ya. Nah, Stephanie ini seorang fashionpreneur yang sudah berapa lama, Steph, di dunia fashion? Kurang industry? Lebih 7 tahun ya, dari 2016. Nah, 7 tahun. 7 tahun. Tahun. Hari ini kita mungkin lebih banyak ngobrol, membahas belajar ya, belajar tentang bisnis fashion. Gitu. Oke, belajar bareng kali ya, soalnya aku juga masih harus banyak iya. belajar. Kalau kita awam banget kan, jadi harus nanya gitu ya kan sama pelakunya. Dan siapa tahu ada ladies yang lagi mau nih memulai fashion bisnis, bisa dapat insight gitu. Bener, karena aku lihat tuh lagi growing banget ya kayaknya ya, fashion industry di Indonesia. Iya, dan banyak banget sih, apalagi waktu pandemik tuh justru banyak banget bermunculan gitu, apalagi fashion sama F&B sih, cuman fashion banyak banget sih, banyak banget. Nah ini menarik nih, nanti kita bahas strateginya dia ya. Tapi anyway, congratulations untuk collaboration terbaru kamu sama Alika ya. Selamat. Thank you. Aku suka banget koleksi-koleksinya, makanya aku bilang aku mau beli nih yang kayak Stephanie warna fuchsia. Coba ini nama kodenya apa nih? Kodenya Alara Blouse. Oh, oke. Bisa ditemukan di e-commerce terdekat ya guys. E-commerce orange dan hijau ya. Betul. Langsung segera check out. Yes. Tapi gimana, bisa diceritain nggak awal mula kamu kolaborasi sama Alika tuh karena temen atau gimana sih? Soalnya aku lihat kan gimana? sekarang aku lihat tuh fashion brand tuh banyak lakukan collab ya. Iya. Gitu. Apa memang itu strategi marketing juga gitu. Tapi anyway, gimana ceritanya? Kalau dari Morning Soul sendiri tuh awalnya memang kita tuh suka sama fashion stylenya Alika gitu ya. Makanya kita coba approach Alika yang kebetulan itu teman baik aku. Jadi lumayan ada mutual gitu. Nah, udah gitu kita coba approach di situ, kebetulan itu Alika tertarik. Cuman memang awalnya kita coba kirimin baju, kita endorse, dalam arti coba dia honest review biar kenal juga sama produknya Morning Soul, suka atau enggak. Ternyata responnya positif. Terus kita coba approach untuk collab tersebut. Dia responnya positif juga gitu. Makanya kita happy banget. Apalagi di situ kita lihat dia tuh baru new mom. As a new mom lah di situ. Nah, terus kita coba kulik nih, kira-kira apa ya sesuatu yang bisa kita bikin bareng nih. Jangan cuman kayak ya udah deh collab aja tanpa ada satu tujuan yang seru gitu loh, yang ada campaignnya. Makanya kita coba godok lumayan lama tuh. Kira kita ketemu satu campaign lah ya, campaign lurusan dari kok kayaknya untuk ibu muda gitu, ibu baru itu susah banget dapat baju yang busui friendly. Awalnya gitu, busui friendly banyak banget gitu. Tapi yang menawarkan style yang berbeda itu agak sangat sedikit gitu. Mungkin kalau di luar negeri kita punya banyak pilihan ya, tapi di Indonesia kayaknya agak terlupakan nih gitu ibu-ibu ini gitu. Apalagi kan ibu-ibu pengennya tetap kece, tetap keren gitu ya, tetap up to date gitu. Tapi keterbatasan karena kayak harus pakai kancing depan dan lain-lain lah. Nah, disitulah kita mulai ngangkat nih. Oh, mungkin kita bisa ambil ini sebagai salah satu kunci untuk kolaborasi kita gitu. Selain untuk kayak celebrate Alika as a new mom, kita juga pengen ngingetin gitu sebenarnya di balik campaign ini tuh ada cerita gitu, bahwa sebagai perempuan tuh kadang kita tuh suka lupa sama diri kita sendiri gitu. Apalagi udah jadi ibu, orang belum jadi ibu aja tuh kita udah suka lupa gitu kan, kayak jadi anak, jadi istri, jadi multi peran lah ya. Multi peran gitu loh, jadi superwoman gitu loh. Apalagi punya anak yang udah kayaknya
apa-apa anak deh, ntar Iya, dulu deh gue betul. entar deh gitu kan. Nah makanya di sini kita pengen kayak appreciate itu, celebrate itu bareng-bareng bahwa kayak yuk kita juga bisa loh walaupun jadi a new mom ataupun siapapun kamu di luar sana sebagai perempuan, jangan lupa ya kalau lo tuh juga perlu diperduliin loh gitu sama diri lo sendiri, jangan cuma pedulin orang lain, berperan penting juga dong untuk happyin diri lo gitu sih Itu sebenarnya. message-nya ya. Betul. Oke. Jadi launchingnya baru kapan, Steph? Kemarin kayak baru ya. Lumayan Betul. hits tuh di Instagram tuh ya. Terima Kayak kasih. Sliweran ya. Sliweran gitu. Oke banget nih. Iya, itu juga kita thank you banget, kita nggak nyangka banget antusiasnya sampai setinggi itu. Tapi kayaknya itu juga aku harus thank you sama teman-teman dari Kalika juga, teman-teman influencer itu sesupport itu sih sama kolaborasi ini gitu. Dan kebetulan kita itu launching di ulang tahunnya Alika. Oh. Bertepatan. Jadi kita celebrate her as a new mom sama celebrate ulang tahunnya gitu. Jadi kita tuh launching di bulan kemarin. Tanggal 23 Juni. Oh. Gitu. Di check out ya ladies ya. Tolong ya. Koleksinya. Jadi ini bajunya busui friendly nih ya. Busui friendly, hampir semuanya tuh busui friendly yang gak kepikiran. Oh iya ternyata diginiin bisa Gitu ya. Mungkin ada tutorial nanti ya, Steph ya. Iya banyak. Gimana? Tutorial apanya nih? Pakai tahu ini kalau pakai ini tuh gimana gitu. Gimana juga ya? Ember nyadar gue bingung. Enggak salah Kenapa nggak dulu zaman gue, zaman Iya, kita salah ada ladies. gitu ya. Salah. Karena memang iya sih benar kata dia, mungkin lebih terbatas ya secara fashion kayak stylenya tuh juga ya itu doang gitu. Merasa ini sih kalau jadi ibu menyusuin tuh apa ya kayak Terbatas. jelek sih kalau gue dulu tuh merasanya. Ya, karena nggak bisa gaya gaya ekor kan. gitu. Karena kalau gaya ribet. Betul. Betul. Jadinya. Pilihannya mau keren apa ribet gitu ya. Nah kita Kan ada bikin morning show. Terima Asik. kasih. Bisa. Bisa aja nyambungin ya. Masuk. Tapi yang ini El tadi kan kita ngobrol sama Steph kan. Gimana backgroundnya Stefan ini Iya, dari backgroundnya fashion, apa nih? fashion atau apa? Tapi ternyata tidak. Ternyata ya kan? tidak. Tapi bisa mendesain baju-baju kece. Nah coba ceritain Steph. Bisa jadi fashionpreneur. Iya. Artinya ladies juga nggak menutup kemungkinan dong. Betul, Kalau misalnya pasti. nggak lulusan fashion gitu untuk terjun ke fashion business possible. Possible banget gitu loh, karena kan kita untuk menjadi seorang fashionpreneur kan nggak perlu, bukannya nggak perlu, tapi sebenarnya tuh nice to have lah kalau misalnya kita memang bisa punya background di dunia fashion. Knowledge-nya ya. Iya, tapi kita harus ingat kalau kita kan juga bekerja dengan tim, kita juga bisa punya tim yang lebih jago, lebih beyond gitu dari kita untuk di ranah fashion gitu. Kita jadi prenernya aja gitu, fashionnya ada iya. tim gitu kan. Tapi kamu sedikit banyak akhirnya mempelajari kan. Iya pasti. Coba ceritain Steph yang tadi yang kamu cerita. Jadi awal mulanya. Jadi awal mulanya ini Dahulu panjang kala. ya guys, siapkan popcorn. Jadi tuh awalnya memang aku tuh nggak pernah kepikiran untuk bikin bisnis lah. Oke. Nggak pernah kepikiran sama sekali karena memang kalau boleh jujur aku tuh bukan lahir dari keluarga berada. Jadi kayak kayak gue males banget deh kalau misalnya gue harus punya bisnis hidup dengan ketidakpastian lagi gitu. Kayak pengen banget kerja kantoran aja 9-5 Tiap 9 to bulan 5. pasti gitu. Tiap bulan pasti Ya. gitu loh, kayak ya udah setiap bulan gue dapat duit segini, gue bisa spend segini, yang bisa gue sisihin segini gitu. Kalau jadi pembisnis gitu ya kayak naik turun, Benar. yang diurusin harus banyak dan lain-lain gitu. Jadi nggak pernah banget punya kepikiran itu gitu. Sekolah aja susah. Terus kayak aduh nggak pernah kepikiran deh jujur banget untuk bisa sampai di titik ini gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkehendak lain. Jadi kita boleh berencana, tapi yang di atas juga gitu kan, yang harus kayak gini nih, lo ikutin deh cara gue gitu. Waktu itu papa aku tuh ada utang. Jadi keluarga aku tuh punya utang yang banyak saat itu, menurut aku tuh sangat banyak banget dengan kondisi keuangan kita itu yang ada dan tiada gitu ya. Terus tiba-tiba punya utang sebesar itu, kita udah jual semua aset, masih kurang uangnya. Jadi kayak, gimana ya cara bayarnya gitu. Istilahnya di situ aku tuh cuman kerja kantoran, lagi-lagi uangnya pasti gitu loh, nggak bakal bisa nih untuk bayar utang sebesar itu gitu. Jadi kita coba switch kali ya gitu ya. Jadi waktu itu kita juga harus pindah ke Solo, dan di Solo itu pendapatan aku untuk bekerja itu nggak bakal bisa sebesar ketika aku kerja di Jakarta Pastinya. gitu. Jadi kayak oke, mungkin permainannya udah harus kita rubah nih. Kayak
mau nggak mau harus punya cara baru lah gitu, cara baru dan switch secepat itu gitu loh. Oke, kita coba deh pelan-pelan bikin bisnis gitu. Walaupun sebenarnya aku tuh udah punya sedikit background bisnis lah ya. Mundur lagi, jadi setelah aku tuh kuliah, sebelum lulus tuh aku udah kerja di fashion magazine di femela.com. Abis itu, dan kebetulan itu online fashion magazine pertama, jadi aku lumayan udah apa ya, belajar banyak dengan online yang saat itu semua orang tuh belum go online. Nah, aku dapat duluan nih gimana sih caranya approach sesuatu lewat online, fashion di online gitu-gitu. Jadi aku lumayan terbantu di situ. Aku kerja di majalah, terus aku kenal dengan beberapa brand. Akhirnya aku ketemu nih salah satu brand. Minimal namanya. Fashion brand ya. Fashion brand. Di situ aku ditawarin untuk jadi marketing communication. Itu divisi baru. Di situ aku belajar lebih banyak lagi gitu, ketemu orang, ketemu media, peminjaman baju dan lain-lain gitu. Kayak lebih terbuka lagi lah untuk koneksi aku di fashion gitu. Ya udah, akhirnya balik lagi ke waktu aku bikin Morning Soul, aku lumayan banyak banget bantuan-bantuan dari teman-teman. Itu kalau misalnya boleh jujur, aku tuh bangun Morning Soul di saat itu ya. Di saat itu tuh 10 juta. Modalnya Aku 10 juta. Itu udah kayak uang terakhir aku. 10 juta gitu. Ini jadi kamu di Solo? Di Solo. Oh, jadi kamu kerja dulu di Femela, habis itu kamu Di ke Solo? Minimal. Terus aku ke Solo. Production pertama juga di Solo berarti? Iya. Oke. Usia berapa waktu itu? 22. Wow. Iya. Very young. 22, 23 lah. Oke, Itu mulai keren, banget. keren. Itu karena nggak punya pilihan, bukan keren. Terdesak ya. Terdesak gitu. Jadi Mau 10 nggak juta mau. modalnya. 10 juta. Apa yang kamu buat dengan 10 juta itu? Bisa dapat berapa tuh waktu itu? 10 juta itu aku udah bisa punya website. Saat itu tuh keren banget punya website sendiri. Dan kompetitornya itu sangat tidak banyak. Tahun berapa itu, sorry? 2000, aku punya website tuh 2016. 2016. Bulan Februari. Jadi kayak 2015 tuh aku udah mulai develop tuh. Ya. Dengan kondisi keluarga kamu lagi punya utang itu Iya. tadi ya. Jadi itu tabungan terakhir kamu tuh? Udah nggak ada lagi. That's it gitu. Kayak ini tuh pilihannya cuman harus berhasil atau berhasil. Nggak boleh die. Aku suka itu. Iya, karena berhasil atau berhasil. iya, karena kalau sampai die, yang die nggak cuman aku. Aku punya adik yang harus masih sekolah. Nyokap gue, bokap gue gitu kan. Oh, kayak jadi posisi go big or go big. waktu itu kamu posisi berarti kayak tulang punggung kah atau gimana? Saat itu belum. Kamu anak paling gede ya? Anak paling besar. Aku punya adik satu. Ya, tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawab anak paling gede itu pasti. Sebenarnya ada pilihan buat lari sih kayak. Benar, tapi rata-rata Betul, kalau anak sorry, paling gitu. iya benar. Ya kan, tapi ya mungkin kedekatan aku sama mama aku tuh bikin aku kayak kayaknya gue nggak bisa deh kasih mama gue tuh untuk lewatin ini semua sendiri gitu loh. Anyway, terus dari 10 juta itu aku bisa dapat punya website, aku bisa foto keren banget. Saat itu tuh pakai fotografer paling keren banget, udah dipakai sama online shop besar. Kebetulan tuh temen aku. Jadi dia kayak ya udah deh lu bayar sebisa lo aja deh. Makeup artist gratis, temen juga kayak stylist juga gratis. Kayaknya 10 juta itu aku bayar cuman ala kadarnya untuk fotografer. Satu Rita Devita, Dev, thank you. Makeup artisnya tuh Tasya Simatupang, aku inget banget. Itu yang bantuin aku juga tuh make upin. Dia itu fashion editornya Femela saat itu. Jadi aku lumayan dapat insight juga dari dia gitu. Terus stylingin juga, terus bayar studio, sama beli kain sama produksi. Jadi langsung produksi sendiri. Langsung produksi sendiri. Oke. Kita langsung produksi sendiri. Cuman memang ya aku nggak tutupin lah ya. Dulu itu aku beli kain itu setiap hari ke pasar. Nggak punya mobil, cuman punya motor. Nggak bisa naik motor. Yang bisa naik motor cuman mama aku. Sedih banget deh hidup. Kayak setiap hari ke pasar. Kenapa? Karena keterbatasan duit. Jadi gue punya duit berapa, ya udah itu dulu yang gue beliin kain, gue jahit, gue jual, duitnya udah dapat, beli kain lagi. Jadi setiap hari kayak gitu, kayak apa ya, kayak istilahnya warteg gitu loh. Masak setiap hari, belanja ke pasar setiap hari. Berarti awal tuh mungkin bukan yang ke konveksi besar gitu. Enggak. Ya. Jadi mungkin kayak yang penjahit aja. Penjahit gitu. aja satu. Jadi kebetulan banget, puji Tuhan ya, kayak
ini yang tadi aku bilang kayaknya tuh skill gue tuh biasa banget gitu, rata-rata aja deh gitu. Cuman hokinya itu yang berkat yang dikasih tuh luar biasa gitu, jalannya tuh gokil. Udah gitu. dibukain aku percaya. Dibukain gitu. Nenek aku tuh keluarganya dari nyokap ya, dari mama aku tuh memang di bisnis fashion, cuman batik sama baby. Nggak ada nih yang fashion cewek yang susah gitu ya. Iya. Nah, jadi dulu kan lumayan banyak penjahitnya, tapi lama-lama sering berjalannya waktu mungkin berkurang. Iya. Nah, mama aku dulu udah sempat bantu untuk produksi batik dan juga si baby ini, makanya ada ingat kayaknya Mbak yang ini bisa deh bantuin kita gitu. Tapi karena memang basicnya adalah batik sama baby, jadi mungkin harus diajarin pelan-pelan banget. Semuanya tuh nggak ada yang punya basic. Mama aku nggak punya basic, penjahit aku nggak punya basic, apalagi aku gitu. Semuanya kayak ya udah kita belajar bareng kayak trial and kayak error ya gini, sebenarnya. Kayak kerja kelompok nih, kayak nggak bisa nih kayak gini nih. Harus Ini di Solo nih ya? Di Solo. Okay. Di Solo. Wow. Udah, jadi kayak kita ada satu penjahit itu namanya Mbak Tri, itu sangat berjasa banget. Puji Tuhan masih ada di Morning Soul juga sekarang. Terus yang bikin aku paling gak bisa lupa tuh adalah, jadi aku tuh beli kain potongan, kita potong polanya, itu tuh diikat ke belakang motor. Diikat, kayak kalau orang tuh di Tanah Abang diikat kan di belakang. Itu diantar naik motor sama mama aku ke rumah Batri, ke tempat penjahit aku. Udah jadi nanti diambil lagi kayak gitu. Jadi kalau diambil tuh biasanya berdua tapi dimasukin ke dalam plastik gitu deh. Kayak ya itu kehidupan yang tidak bisa aku lupakan. Iyalah itu proses lah ya. Proses. Dari nol banget sampai Dari minus ya kayaknya. minus ya sampai bisa sampai hari ini. Betul, puji Tuhan banget sih. Ya udah dari situ pelan-pelan. Kalau orang mungkin tanya, namanya usaha tuh pasti ada naik turun ya dong. Itu pasti. Ya. Aku bener-bener bilang itu pasti. Tapi kalau ditanya yang paling sulit apa? Di saat itu gak ada loh. Kayak ada sih kesulitan, tapi ya ini mah bisa diatasin sama hidup gue. Lebih susah hidup gue deh gitu. Kayak ini gitu loh. Jadi ya udah kita jalanin aja pelan-pelan, lama-lama dari yang mungkin kita cuman bisa satu model itu 3 pieces, 4 pieces, mulai naik. Karena di situ kayak ya puji Tuhan udah mulai ngegulung kan. Ngegulung uangnya, kita mulai ikut bazar. Tiap kota kita ikutin, tiap minggu kita berangkat bazar. Kayak orang tuh mungkin kalau nggak kuat-kuat banget tipes kali ya. Cuman Kebayang capeknya sih. Kebayang sih Itu tuh bongkarnya ya kan, loading-loadingan dan itu aku cuma berdua mama aku kayak gila. Saat itu tuh apa tuh? Maksudnya your goal tuh yang penting utang keluarga gue beres. Yes. Iya, yang penting Cuman gain itu doang. Itu dulu. Cuman itu doang. Itu yang jadi bensin kamu kali. Iya, kayak pokoknya ini udah harus beres banget deh utangnya. Selesai udah gitu kayak tujuan hidupnya cuman bayar utang aja gitu. Puji Tuhan akhirnya ya kebayar sih. Luar biasa. Seneng banget kayak ya setelah melalui banyak naik turun cobaan ya gitu kayak nggak pernah kepikiran juga gitu kayak satu punya utang segitu banyak aja nggak pernah kepikiran. Masa orang susah bisa punya utang begitu banyak kan kayak gitu kan. Jadi jangan ngutang ya guys, pinjol jangan. Bahaya. Gitu. Terus punya utangnya aja nggak kepikiran apalagi bisa bayarnya gitu loh. Apalagi bisa sampai sejauh ini benar-benar nggak kepikiran gitu. Terus kamu pindah dari Solo tahun berapa jadinya ke Jakarta? Ke Jakarta udah selesai bayar utang. Oke. Ini agak egois ya guys, jangan dicontoh. Jadi aku tuh lagi-lagi goalsnya itu kan menyelesaikan hutang ini. Setelah itu mungkin karena umur juga itu bikin aku kayak oke, tujuan gue udah beres, gue mau balik ke Jakarta karena ini dunia yang aku mau gitu kayak nggak bisa aku tuh slow living kayak nggak bisa pokoknya maunya bergerak terus ketemu orang belajar gitu. Kebetulan kalau di Solo agak terbatas saat itu gitu. Terus aku bilang kayak mah kayaknya ini Morning Soul tutup aja deh. Kayak gue pengen balik lagi nih ke dunia profesional yang sudah gue pikirkan gitu kan kayak pengen banget hidup tenang setiap bulan udah ada jaminan lah gitu pasti istilahnya. berapa gitu.
udahlah tutup aja nggak apa-apa ya, ayo kita ke Jakarta lagi aja gitu. Karena buat aku sama mama tuh kayak pindah-pindah kota tuh udah bukan hal yang aneh gitu, kayak nomaden aja pokoknya, di mana ada kerjaan bisa makan ya disitulah kita hadir gitu. Tapi di situ tuh mamaku kayak kasih aku satu kalimat yang bikin aku kayak wah gokil nih nyokap gue gitu. Itu tuh dia bilang gini, oke, kalau memang itu mau kamu, tujuan lu memang udah beres. Dan gue setuju, memang tujuan kita udah beres bayar utang. Tapi kamu pikir gak, ada berapa orang yang sekarang udah hidup dari Morning Soul. Terus kalau misalnya mau lu tutup begitu aja, lu pikirin gak mereka ke depannya seperti apa? Mungkin bisa lebih parah keadaannya dari yang udah kita alamin gitu loh. Masa lo mau mengulangi ini ke orang lain gitu, padahal mungkin lo bisa jadi orang yang bisa bantu dia. Padahal mereka ini, karena lo harus ingat bahwa yang bisa bikin lo tuh sampai sejauh ini dan bayar tujuan lo, ya mereka gitu. Terus lo mau tinggalin mereka. Wah di situ aku kayak, aduh iya lagi, aduh cuman masa iya sih harus mengorbankan lagi. Karena di situ jujur di umur aku yang 23 tahun, 24 tahun itu tuh ego aku tuh tinggi banget gitu. Kayak kenapa sih apa-apa harus gue? Kenapa sih gue terus yang harus berkorban? Kenapa sih harus gue? Pokoknya gitu terus yang ada di otak aku tuh kayak semarah itu terus aja sama dunia gitu. Walaupun bersyukur gak bersyukur, tapi gitu deh ada pahitnya gitu. Paham. Paham ya. Terus ya udah akhirnya aku kayak pikir lagi. Ya ada benarnya sih, cuman di sini kayak kita cari jalan tengah deh gitu. Kayak aku tetap harus kejar sesuatu yang udah jadi mimpi aku. Tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, maksudnya kayak di sini itu persaingannya tuh sehat banget menurut aku. Yang bikin aku tuh ayo kayak pisau tuh kena tempat kira kan jadi yang paling tajam gitu kan. Nah aku suka gitu dengan hal itu gitu. Mama yang di Solo, mama yang urusin produksi, aku yang cari jalan lah istilahnya di Jakarta. Aku yang belajar gimana cara kita biar lebih besar gitu. Oke, mama aku setuju. Ya udah kita jalan dengan itu. Tadinya itu kita cuman ngontrak ya. Ngontrak itu paling rumah berapa ya? 80 meter, 100 meter. Di Jakarta nih? Di Solo. Oh di Solo, oke. Aku ngekos di Jakarta. Itu mama aku tinggal, meja potong, tempat packing, stok. Jadi mama aku tuh cuman punya ruangan kamar. Kamar doang buat penuh hidup, ya. sisanya kain. Gitu sih, puji Tuhan banget sampai sejauh ini udah bisa dikenal banyak orang, udah bisa apa ya istilahnya bantu perekonomian banyak orang juga, amin. Udah bisa nggak dihina orang untuk beli kain gitu. Dulu tuh kayak, hah ini online shop apaan kok beli kain cuman selembar 2 lembar kayak gini gitu, kayak ada omongan kayak gitu. Ya kita puji Tuhan udah sampai di sini, udah nyetok kain gitu, sombong katanya gitu kan. Yang kayak gitu. Ada gitunya, cuman ya semuanya puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inspiring banget ya. Iya. Bisa sampai hari ini. Iya, puji Tuhan. Jadi mama masih di Solo nih? Mama masih di Solo. Urusin produksi? Iya. Jadi kayak kita, karena kita itu love hate relationship ya. Nggak ketemu itu stres, ketemu berantem. Jadi kayak 2 minggu sekali lah, either aku yang ke Solo atau mama aku yang ke sini. Oh pantesan dia cerita dokter giginya di Jogja. Benar. Ya orang dekat, orangnya suka bolak-balik. Oh baru make sense sekarang. Benar. Tadi kaget, kok pakai kaut gigi ke Jogja? Orang mah carinya yang deket rumah. Jadi tadi kita habis ngobrol, enggak sih mereka sih ngomongin masalah apa? Karena gue Kawat pakai kaut gigi. Terus dia bilang dokternya di Jogja. Gue bilang, Di Jogja. nggak salah, jauh banget kata dia. Bagus loh dokter aku guys. Pesan sponsor. Pantesan. Gila. Tapi maksudnya kita selalu nanya ya, apa arti Morning Soul sih? Kenapa nama Morning Soul? Morning sold out. Oh bagus. Enggak deh. Iya. Tapi itu doa ya, morning sold out. Enggak sih, sebenarnya itu awalnya tuh kita pengen cuman soul doang. Soul.
gitu, Oke. kayak matahari. Oh, matahari. Ya kan, tapi kayak sol doang tuh nyari di mana-mana tuh susah. Sol.com tuh nggak ada, sol.co.id nggak ada, Oh, paham. Instagram sol nggak ada. Jadi kayak harus ada harus ada depannya. something yang Iya, lebih bikin nah unik. kita pikir apa ya? Aku pikir kayak kayaknya morning sol deh, soalnya memang tujuan awalnya bisa sampai segini itu kan untuk menjadi berkat dari suatu hal yaitu ya bayar utang keluarga gitu kan. Nah ternyata namanya juga nama ya, mungkin jadi doa juga. Betul. Kita pengen panjangin itulah istilahnya, kayak pengen beneran jadi namanya Matahari Pagi gitu, kayak mau apapun Amin. halang rintang yang membentang gitu kan, Iya, buat iya. orang-orang, buat kita juga ya Matahari Pagi bakal tetap ada gitu, bakal tetap terbit lah gitu. Amin. Amin. Udah kering. Udah melewati itu gue yang mana tahun-tahun guys. Tapi aduh, kebayang sih perjuangannya. Ini kalau dijadiin film keren loh. Dari tadi aku Bisa. dengerin cerita kamu kayak oke. Wah itu capek banget sih. Sekarang keren, waktu itu Waktu itu nggak nggak keren keren. sama Iya, sekali. iya, ngerti Ya sih. tapi setelah kamu melalui perjalanan itu kan pasti banyak hal yang bisa kamu pelajarin juga, dan Pasti. jadi apa ya, mental kamu juga ditempa banget kan pasti. Pasti sih itu. Iman, mental, Iya, fisik semuanya sih. semuanya sih. Semuanya betul. Tapi ya Hubungan relationship mungkin sama keluarga juga pasti deh. Ya nggak sih? iya sih. Pasti juga ada grow di situ. Terus jadinya lebih feminis. Itu yang membentuk aku salah satunya sih. Oke. Iya, jadi makanya kalau misalnya dilihat campaign-campaignnya Morning Soul tuh kayak perempuan, women empowered gitu, Iya. kayak ya women support women yang kayak gitu, karena itu yang aku rasa banget gitu loh, yang kayak apalagi kalau yang sedang dalam keadaan yang kurang bagus ya, kayaknya pengen banget deh bisa disupport, soalnya aku tuh ngerasa banget nggak tahu ya, semoga enggak, tapi yang aku rasain itu adalah kok kalau misalnya orang susah tuh orang itu jarang banget ada yang mau bantu ya, kayak semuanya tuh bukan temen, bukan saudara gitu kalau lagi susah. Tapi ketika lagi jaya nih, lagi hebat, nggak Dicari susah saudara. aja, kita nggak susah aja tuh mau dibantuin, kayak Iya, iya. enggak ada yang harus dibantuin kok, tenang aja gitu. Dulu nih butuh, tapi kok sekarang enggak gitu, kayak ya proses. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Intinya semua wanita tuh sebenarnya kuat ya. Ya, Kuat banget sih. percaya sih. Ya. Bisa jadi apapun Oke, sih. kamu strong. Kamu bisa guys. Kamu bisa ladies. Tapi Steph, aku mau nanya nih. Jadi kan gini, kalau dulu karena aku pernah juga susah, pernah jatuh lah istilahnya, keluarga bisnis juga gitu kan. Mungkin saat itu kan kamu apa ya, jelas nih visionnya, mau bayar utang keluarga. Ya. Setelah itu beres, kan hidup nggak berhenti di situ tuh. Pernah nggak kayak kehilangan vision kayak, oke sekarang gue udah nyaman nih, ya kan? What's next gitu? Atau kamu masih bisa mempertahankan visi kamu nih ke depan gitu? Pernah nggak ngerasa kayak loss? Atau mungkin ini biasanya kan sejalan dengan waktu. Sejalan dengan waktu, ya kan? yang tadinya seru baby menantang, udah mature, kadang-kadang kita bingung lagi nih. Bingung, Bawanya- and then mungkin you have another vision Iya. gitu, atau keinginan kamu apa gitu, shifting gitu loh Pernah maksudnya. nggak? Pernah nggak? Kalau ditanya pernah kehilangan vision atau enggak, puji Tuhan enggak. Tapi kalau down sering. Stres sering. Tapi vision nggak pernah ya? Puji Tuhan enggak pernah sih. Puji Tuhan. Soalnya kayak ini mungkin satu pelajaran sih yang aku ambil, yang mungkin juga aku bisa share ke ladies. Ketika visionnya adalah diri lo doang, keluarga lo doang, pasti bakal mentok. Tapi kalau beyond itu, visinya nggak bakal pernah habis, karena dari mikirin cuma satu orang, selesai ya pikirin 2 orang, pikirin 20 orang, itu bakal mau nggak mau harus kayak ya gimana ya, tanggung jawab aja gitu, jadi tanggung jawab. Tapi kayak kuncinya berarti Stephanie nggak mikirin diri sendiri. Itu kuncinya nggak sih? Kayak Awalnya udah mikirin orang lain. awalnya Awalnya memikirkan mikir diri sendiri atau tidak memikirkan diri sendiri. awalnya mau memikirkan diri sendiri tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Mikirin keluarga. Setelah itu kan Morning Soul mau, kamu bilang mau tutup, akhirnya mikirin yang orang-orang yang udah kerja sama kamu. Betul. Sekarang sih nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya nggak bisa bohong juga bahwa kalau dulu memang nggak bisa pakai duit gitu, istilah kasarnya. Buat aku apa sih
kayak nggak bisa nih, harus semuanya buat keluarga dulu, buat orang kerja dulu. Kalau sekarang ya pakai. Sekarang boleh ya. Boleh dong. Boleh ya. Paling baru 1-2 tahun lalu lah. 1-2 tahun lalu aku baru ngerasain kayak, oh gini ya beli tas ya rasanya ya gitu. Iya. Self reward ya. Betul. Kayak ya jadi mungkin ria tapi kayak ya tapi itu part of the celebration sih menurut aku ya, gitu. reward tadi gitu. Kayak dari dulu tuh nggak bisa gitu, karena cuma sudah bisa bekerja lihat. keras selama bertahun-tahun ya. Boleh ya gitu. Boleh banget sih. Iya, akhirnya Tapi bisa, itu penting sih, puji Tuhan. maksudnya itu jadi kayak penanda gitu nggak sih sebenarnya kalau kita tuh udah kerja keras, kita tuh juga perlu reward diri kita sendiri gitu. Jangan melupakan apa ya menjadi kesenangan kita. Betul. Gitu. Betul banget. Itu sih pengen yang selalu disampaikan, kayak jangan pernah lupain diri sendiri, soalnya only happy people can make the other people happy. Asik Gitu. Jadi harus happy dulu. Kalau nggak gimana mau happyin orang? Karena itu menyalur loh gitu, maksudnya kayak Betul. energinya, vibes-nya ya kan, happy, Bener. kamu happy, oke kita happy. Makanya mami harus shopping. Tolong dibantu bapak-bapak. Baru happy. Tapi ini aku mau nanya ya, agak lebih ke teknis sih sebenarnya. Ini kan kamu waktu itu proses untuk nge-build si Morning Soul lebih ke bisnis nih ya. Salah satu caranya adalah kamu ikut bazar-bazar. Betul. Bener ya. Nah, and then next stepnya tuh apa, Steph? Kayak kamu kan ke Jakarta tuh habis itu. Itu masih tetap ikut bazar? Ikut. Atau kamu kayak ada another apa ya, kayak marketing strategi, marketing generate channelnya. sales gitu. Paling Yang kuat di kamu momen lakukan atau di bazar itu, atau ada cara lain, endorse maybe atau mungkin online. Online sama bazar sama-sama harus dijalanin sih. sama. Jadi kayak aku udah mulai bazar, udah mulai keteteran banget online-nya, karena gimana ya caranya aku harus pergi bazar, tapi kayak harus balas chat, harus packing barang, harus kirim dan lain-lain. Akhirnya aku punya satu admin yang udah ikut juga sampai sekarang, gitu. Seneng banget. Ada awet-awet ya, seneng ya. Iya, puji Tuhan sih pada awet-awet. Terus di situ Fanny namanya. Fanny benar-benar urus online aku. Aku muter, benar-benar muter roadshow gitu. Bazar, tetap. Bazar. Kamis berangkat. Biasanya 3 hari kan bazar. Kamis berangkat loading, Minggu bongkar, Senin pulang. Oh, itu maksudnya kamu berarti ke kota-kota lain gitu ke kota-kota lain. Berarti tuh kayak barang, berarti kamu shipping dulu ke tempat itu. Iya. Oh, kargo gitu lah ya. Betul. Istilahnya. I see. Jadi kayak udah berasa nih dari bazar pertama kayak wah, boleh nih, bisa nih. Soalnya awal bazar jujur kita kan gak punya banyak barang karena ya keterbatasan tadi. Cuman aku pikir nih gimana ya caranya gitu. Jadi aku tuh last piece gak aku jual, buat orang coba PO Bisa kirim. PO. Tapi kan uangnya udah masuk dulu betul, gitu. Betul. Dari situ sih kayak itu juga salah satu turning point aku, punya pundi-pundi yang lumayan gendut gitu. Gitu. Keluar kota tuh biasanya kemana aja, Steph? Biasanya kan ada tuh yang misalnya ke Medan, Surabaya, ada yang loyal banget kan sama Paling rame brand. di mana Paling market rame kamu? gitu marketnya. Waktu itu soalnya fashion brand gak begitu banyak. Jadi kalau ditanya paling rame mana, semuanya Semua rame. rame. Karena kayak orang tuh, apalagi itu tuh aku yang tadi kakak sebutin tuh semuanya aku udah pergi. Medan, Surabaya, Jogja, Semarang, Manado, Makassar, Balikpapan. Itu jauh-jauh banget. Itu kayak badan kalau bisa rontok sih. Iyalah, Cuman itu capek kayak banget pasti. ya puji Tuhan bisa jalan-jalan, bisa cobain. Lalu diambil hikmahnya. Selalu. Bagus sih Morning Soul. Maksudnya Amin. Kemarin gue celananya yang kargo itu potongannya oke gitu kan. Itu pasti kan dari Dan yang penting desain nyaman juga. ya, Dan dipakai nyaman. gitu. Dan ini Bisa dong followersnya masuknya ya. 107K loh. Centang loh. Centang biru loh. Centang biru dan 107K maksudnya. Sekarang kan gak gampang ya build Betul. online presence ya, Steph. Iya. Kayak strategi kamu tuh apa sih? Supaya Bisa orang tetap build, ini iya. ya. Aku lihat soalnya Kenal fashion gitu. brand tuh nggak semuanya satu centang biru, nggak semuanya. Jadi kalau kamu centang biru tuh udah sesuatu. Amin. Makanya ya aku kan? juga kaget banget. Terus yang kedua kayak untuk dapetin followers sampai ratusan ribu kayak 107.000 itu berarti brandnya udah quite strong gitu. Ada strategi apa nggak yang kayak online? Kalau misalnya ditanya strategik apa, gimana ya? Aku udah lama banget Kak, dari 6 tahun 7 tahun yang Iya sih. lalu.
100.000 itu kayak kecil kalau buat online shop sekarang yang kayak mungkin kayak 5 bulan udah 100.000 gitu. ya. Ada ya? Ada, banyak banget. 5 bulan udah 100.000. Ada. Kita kayak bener-bener pelan banget sih dari nol. Maksudnya udah 7 tahun. 100.000 itu kalau dibandingkan dengan kakak-kakak online shop lain, nggak ada apa-apanya sih. TikTok shop main nggak? Main, kita semua main. Gitu. Cuman ya nggak apa-apa deh, nggak terlalu banyak, tapi semuanya loyal gitu. Aku lebih happy gitu. Cuman kalau ditanya strateginya apa untuk mungkin stabil ya, ada kenaikan terus lah setiap waktu ke waktu. Mungkin nggak lupa endorse tentunya gitu. Terus ads, sekarang ads itu udah harus banget ya dimainkan. Udah nggak ada cara lain, ads dan endorse sih kalau aku. Dan tentunya bikin konten yang relatable sama followers aku gitu. Dan juga konsisten untuk ngepost. Nah itu juga sih sebenarnya yang tadi kamu bilang, kayak sekarang kan brand fashion apalagi local brand itu kan udah kayak menjamur di mana-mana. Banyak gitu. banget. Kayak semuanya bikin gitu sekarang. Gimana cara kamu tuh apa ya masih relevan gitu dengan kayak fashion yang zaman sekarang, terus abis itu masih eksis juga, sama juga customer kamu tuh kayak masih mencari gitu barang kamu gitu. Apa yang biasanya kamu perbuat? Berdoa, jaga lilin. Aku sih satu harus tetap relevan dalam arti kayak tim aku juga kan nggak semuanya saya ya. Jadi ada Gen Z juga, ada millennials akhir juga. Jadi aku lumayan open sih untuk itu, kayak ayo kita ngobrol yuk, desain yang kayak gini menurut kalian oke atau enggak, bla bla bla. Yang kayak gitu aku lebih suka. Sampai sekarang Morning Soul nggak ada fashion designer. Kenapa? Karena aku pengen banget punya, aku bukannya bilang fashion designer nggak relatable, tapi aku lebih pengen sesuatu yang relatable dengan real people. Jadi kayak kita aja yang ngobrol, karena kita yang pakai sehari-hari gitu loh. Kayak apa sih lebih suka yang gimana, kayak mungkin pocketnya 2 aja instead of 10, padahal 10 mungkin lebih keren, tapi real people nggak mau pakai. Lebih praktikal kali ya maksudnya ya. Yang kayak lebih orang berani pakai lah sehari-hari gitu. Makanya kita tuh selalu pengen kasih barang yang up to date, tapi juga kita pikirin kenyamanannya yang tadi dibilang. Itu kita cobain karena kita all size. Kita cobain dari yang paling kecil di kantor, aku sampai mamahku. Jadi kayak range-nya seluas itu gitu. Tapi harus tetap looks-nya tetap bagus, tetap nyaman, yang kayak gitu. Terus belajar sih. terus belajar sih kayak dengerin podcast. Itu penting banget sih, dengerin podcast, terus ikut online learning. Itu ya, kamu masih lakukan itu ya? Masih banget. Apalagi waktu pandemi kita punya banyak banget waktu kan. Wah itu segala macam course gitu. Wah gratis nih, ikut deh. Wah ini oke nih pembicaraan ikut. Semuanya diikutin kayak ya. Ambis banget ya Stephanie. Parah. Bintang apa? Mentok. Bintang apa kamu? Apa ya? Langsung. Sebab aku. Apa? Virgo. Taurus. Kan ya? Libra. Oh Libra. Tapi aku tergantung majalah. Kalau soalnya aku akhir Libra awal Scorpio. Kadang suka Libra, kadang suka Scorpio gitu. Kayaknya sih kamu ya Libra nih. Kayak aku ambis bukan gara-gara bintang ya, gara-gara keadaan hidup saya. Bener, ada benernya memang. Ya bener sih. Bukan karena bintang ladies. Aduh. Tapi aku mau nanya deh Steph. Dulu kan kamu modal 10 juta nih. Iya. 7 tahun lalu lah anggap ya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya ladies nih mau mulai fashion business, start nih. Menurut kamu 10 juta masih bisa gak sih? Possible gak? Atau kayak menurut aku justru lebih possible. Justru sekarang lebih possible. Kenapa? Karena satu, TikTok Shop gokil banget live-nya loh. Iya, aku dengar itu. Ya kan, nggak usah bayar website. Dulu kita susah banget loh bikin website, bayar website segala macam. Itu susah banget. Sekarang kayak udah banyak banget e-commerce, tinggal buka gratis. Benar sih. Ya kan, itu satu. Kedua, foto zaman dulu tuh kayak fotografer harus ya dan mahal ya. Iya, terus harus model. Betul. Ya kan, harus model. Kalau sekarang real people semua orang bisa terima. Justru orang-orang lebih suka bisa pakai diri kita sendiri juga gitu kan. Jadi kayak semuanya bisa gitu kalau sekarang. Terus banyak banget online shop yang dropshipper. Ya kan? Terus kayak
sekarang tuh udah gampang banget, kayak orang tuh bikin sama lebih banyak nggak sih kayak opsi kayak bikin baju yang apa low quantity yang kayak gitu, Iya. gitu yang kemarin Betul. aku sempet lihat sih beberapa. Betul Konveksi banget. juga Ya. nggak harus banyak. Iya, jadi kayak sekarang tuh udah justru lebih tersupport lagi sih para fashionpreneur. Jadi possible ya. possible banget. Iya, iya. Possible banget. Cuman itu ya starting something mungkin gampang, tapi untuk mempertahankannya Betul. itu Ya, kan setuju itu banget. butuh bener-bener dedikasi, komitmen. Betul. Karena kalau memulai oke TikTok Shop booming gitu, tapi kalau nggak punya vision tadi yang clear juga nggak yakin brandnya bertahan. Pasti ada Setuju sih jenuhnya aku. dan kalau misalnya benar-benar nggak clear ya itu bisa Betul. loss gitu. Tapi kamu temenan nggak sih sama maksudnya kenal-kenal fashion brand lokal lainnya gitu? Kenal sih. Kenal-kenal ya. Kenal-kenalan aja Persaingan maksudnya. sehat lah ya. Persaingan sehat lah. Soalnya kan kita pasti ketemu bazar juga. Justru insight-insight dari teman-teman online shop lainnya itu kayak kita bisa saling yaitu women iya. support women gitu, kayak ini kayak gini loh, beningan kayak gini loh, yang kayak gitu sih kayak Bisa lebih sharing juga ya jadinya ya. ngapain gitu. benar, Kita benar. udah punya market masing-masing, Iya sih, nggak betul. mungkin pengen saling ngejatohin kan. Iya. Gitu. Tapi Nah, itu itu tuh. penting sih. Market Eranya masing-masing iya, tuh. eranya sekarang kan katanya bukan kompetisi tapi kolaborasi. Betul, setuju banget. Jadi kadang-kadang kalau dulu kan kayak jangan nyontek gitu. Bukannya harus nyontek, cuma Iya. maksudnya gue kayak sekarang kita harus open lah dengan Iya, iya, collaboration. iya. Sekarang malah disilangin And gitu woman ya. support woman tuh benar. Iya. Kadang-kadang woman juga suka nyinyirin woman gitu loh. Iya, sering banget. Kadang-kadang. Ya, sering banget. Sering Betul. banget juga. Tapi kita percaya she talks about ladies enggak kayak gitu. Jangan ya. Jangan ya. Jadi tadi katanya 10 juta bisa. Tadi kan pertanyaan udah banyak nih dan ceritanya udah luar biasa. Paling pertanyaan aku yang terakhir, Steph. Kalau misalnya seorang perempuan mau jadi woman entrepreneur nih, dia tuh harus punya value apa sih yang terpenting? Menurut Stephanie. Menurut Steph? Menurut aku. Iya. Menurut aku satu harus punya tanggung jawab sih. Tanggung jawab itu bukan cuman sekedar hanya dalam bisnisnya aja, tentang kemauannya aja, tapi sama semua stakeholdernya gitu, kayak timnya, sama suppliernya, sama customernya, gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu lakuin yang terbaik. Kayak aku selalu mikir, ini pokoknya hari terakhir lu deh. Lakuin yang terbaik, karena kalau hari ini fail, udah nggak ada lagi besok. Jadi kayak ya udah selalu lakuin setiap hari itu dengan baik, walaupun mungkin kita pasti mikir mana mungkin sih orang nggak ada salahnya, iya, tapi bisa diminimalisir itu. Terus mungkin apa ya, satu lagi bersyukur sih, harus selalu punya rasa syukur sih, walaupun kita tetap harus jadi orang yang kayak ayo mau apa lagi ya, apalagi ya, kayak harus inovatif juga, tapi ya balik lagi semuanya harus kayak oke, gue ada di sini nih. Oke, jangan lupa sama orang-orang yang udah pernah bantu kita di sekitar kita sampai sejauh ini gitu sih. Luar biasa. Dan berdoa. Tiga aja dan berdoa. Jaga lilin. Betul. Jaga lilin yang terpenting, beli yang gede banget itu loh. Biar gak habis-habis ya. Tapi aku selalu percaya sih, kayak kalau orang bilang aduh takut bisnis itu naik turun segala macam. Menurut aku satu ya, maksudnya ini aku tambahin aja, kayak takut itu boleh, justru harus punya ketakutan gitu. Kalau enggak nanti ngegampangin. Tapi yang kita harus ingat, mau lo lakuin mau lo nggak lakuin, lo bakal tetap takut. Yang lo takutin sekarang itu belum tentu terjadi kok. Justru nanti ketika ngejalanin ada ketakutan-ketakutan lain yang ternyata kayak hah segini doang, hah ini doang, gitu kayak gitu. Dan semua entrepreneur aku yakin jatuh itu pastilah, naik turun itu pasti. Tapi entrepreneur yang begini, yang bisa nih, oke legit nih, itu menurut aku adalah ketika lo jatuh, lo bisa naik lagi dan lo bounce back untuk bisa lebih terang lagi lah. Setuju. Gitu. Setuju. Yes. Semangat. Thank you so much. Thank you. For sharing. Thank you banget udah diundang ke sini. sukses terus. Sama. Sama. Langsung akan check out. Asik. Bisa nanti linknya di bawah ini ya. Instagramnya juga kita. Tolong. Thank you banget Thank ya, you Steph. banget. Thank you, Sukses Steph. juga untuk She Talks About. Iya. Terima thank kasih. you. Untuk selalu Amin. menginspirasi Amin. perempuan-perempuan Amin. di Amin. Indonesia. Semoga juga teman-teman ladies yang lagi nonton dan sudah belajar banyak dari obrolan kita tadi bisa terinspirasi juga dan
terus berjuang ya. Ya, terus berjuang dan bersyukur. Yes. Thank you so much for listening. See you on the next episode. Bye.